Alhamdulillah, harapan para KPM PKH yang belum cair akhirnya ada kabar baiknya hari ini. SP2D PKH tahap ketiga termin kelima sudah turun dan sudah diterima di daerah-daerah. Nah, pada video kali ini saya akan menginformasikan apakah pada SP2D tahap 3 ini untuk komponen bumil dan balita sudah bisa dicairkan. Dan ada selentingan kabar apakah PKH cair di tahap ini adalah terakhir di tahun 2023. Oleh karena itu, simak informasi lengkapnya sesaat setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amran kembali bertemu dengan teman-teman pemirsa setia YouTube. Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap ceria selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, tepatnya hari ini sudah ada lagi SP2D yang turun dari pusat. Nah, bagi KPM PKH yang menantikan pencairan, tentunya ini adalah kabar yang sangat mengembirakan, terlebih jika KPM ada namanya masuk dalam daftar data BNBA SP2D tahap 3 termin kelima ini. Nah, perlu teman-teman ketahui hari ini tepatnya turun lagi SP2D PKH yang mencakup seluruh bank penyalur, baik itu PT Pos dan juga Bank Himbara, yang tentunya informasi mengenai turunnya SP2D tahap ketiga termin kelima ini sangat dinantikan para keluarga penerima manfaat atau KPM. Dikarenakan pada SP2D termin 1 hingga 4 yang lalu baru mencapai 60% KPM yang tercover. Sehingga tentunya sangat diharapkan bahwa dengan adanya SP2D ini, para KPM yang masih layak menerima PKH di tahap ketiga ini akan masuk saldonya baik melalui kartu KKS maupun yang mencairkan di PT Pos. Proses pencairan PKH yang cair lewat KKS ini adalah alokasi Juli sampai dengan Agustus. Dan yang cair lewat pos adalah alokasi Juli, Agustus, dan September. Artinya jika yang cair lewat melalui kartu KKS itu alokasinya per 2 bulan dan akan dicairkan lagi sekitar bulan Oktober. Dan untuk alokasi November dan Desember akan dibayarkan di rentang bulan November dan Desember. Sedangkan bagi KPM yang cair lewat pos, pencairannya itu per 3 bulan. Nantinya akan disalurkan untuk tahap keempat sekitar bulan November dan Desember. Nah teman-teman, ada kabar yang saya temui di media sosial yang menyebutkan bahwa bantuan PKH tahun 2023 berakhir di tahap ini. Nah, apakah ini benar? Nah, menurut hemat kami bahwa bantuan PKH akan dicairkan sepanjang tahun dan sudah terjadwal. Bahkan dalam surat terakhir dari Kementerian Sosial itu sudah mengatur mekanisme pencairannya yang disalurkan lewat Bank Himbara, di mana itu dilaksanakan per 2 bulan pencairan. Sedangkan untuk ditetapkan mekanismenya yaitu pencairan alokasi Juli Agustus 2023. Selanjutnya untuk September Oktober 2023 dan November serta Desember 2023. Dan sama halnya untuk pencairan melalui PT Pos, mekanismenya itu dicairkan per 3 bulan, yaitu tahap ketiga Juli, Agustus, dan September. Dan kemudian di tahap keempat untuk periode salur adalah Oktober, November, dan Desember. Jadi intinya kabar yang mengatakan bahwa PKH di tahun 2023 ini adalah pencairan terakhir di bulan ini itu tidak benar. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena berita seperti itu adalah berita angin lalu. Nah teman-teman, tentunya dengan turunnya SP2D maka pencairan akan merata bagi nama KPM yang namanya masuk dalam daftar SP2D. Dan alhamdulillah doa para KPM diijabah dengan turunnya SP2D PKH tahap 3 termin kelima ini, di mana pencairannya atau penyalurannya itu segera setelah SP2D turun hari ini sekitar 1 hingga 3 hari ke depan ya teman-teman. Karena SP2D ini adalah dasar bagi bank untuk melakukan proses pemindahan dari rekening Kementerian Sosial ke kartu KKS yang cairnya lewat Himbara. Jika teman-teman ingin mengetahui apakah sudah ada namanya dalam data bayar SP2D tahap 3 termin kelima, bisa menghubungi pendampingnya masing-masing.
Nah, teman-teman, meskipun sudah turun SP2D, tentunya itu tidak instan juga bantuan masuk ke rekening ya, teman-teman. Bisa jadi hari ini masuk hingga beberapa hari ke depan, itu tergantung dari bank penyalur seperti Bank Himbara, BRI, BNI, BSI Mandiri, dan juga PT Pos, dan masuknya bertahap. Nah, surat perintah pencairan PKH tahap yang ketiga sudah turun, tentunya mengobati penasaran bagi para KPM PKH yang selama ini bertanya kapan sih pencairan PKH tahap ketiga. Nah, teman-teman, untuk informasi SP2D PKH tahap ketiga ini disampaikan langsung oleh operator pusat sebagai admin. Nah, melalui pesan WhatsApp, beliau menyampaikan bahwasanya SP2D PKH tahap 3 termin kelima sudah ada, di mana dalam SP2D ini tentunya sudah ada informasi lembaga bayar atau bank mana saja yang mencairkan. Nah, selanjutnya yang cair di PT Pos juga sudah ada SP2D. Dan yang cair di PT Pos merupakan dasar terbitnya data nominatif pos, di mana nantinya PT Pos akan membuat undangan pemberitahuan pencairan kepada para KPM yang ada dalam daftar nominatif pencairan PKH tahap 3. Nah, teman-teman, dalam SP2D ini bisa dicek nama penerimanya termasuk data identitas dan alamat penerima. Namun, mohon maaf pada video kali ini tidak kita tampilkan, dikarenakan ketentuan dari pihak YouTube untuk tidak menampilkan identitas. Oleh karena itu, jika teman-teman ketika ingin mengetahui apakah sudah ada namanya dalam data bayar SP2D tahap 3 termin 5, boleh menghubungi pendamping masing-masing agar dilakukan pengecekan. Dan informasi selanjutnya, teman-teman, mengenai apakah komponen balita sudah ada data bayarnya di SP2D tahap 3. Dan untuk komponen khususnya kategori balita dan ibu hamil saat ini belum terkonfirmasi apakah akan masuk juga pada SP2D di termin berikutnya. Namun kepastian apakah komponen balita dan ibu hamil belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial. Oleh karena itu, kita masih menggunakan patokan sebelumnya bahwa bantuan PKH tahap 3 itu tetap membayarkan komponen bumil dan balita. Dan kalaupun tidak masuk bantuannya, itu berarti permasalahan pada pemutakhiran untuk bumil dan balita yang tidak terupdate. Nah, teman-teman, demikian informasi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada informasi yang kurang jelas. Silahkan ditanyakan di bawah kolom komentar. Jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk video kali ini daerah yang sudah turun SP2D tahap 3 termin kelima dan lembaga bayar meliputi Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan juga PT Pos. Jika berita ini bermanfaat, silakan teman-teman bagikan. Saya Amran, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.